cause I'm cool with it. For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim a lot of stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Farhan Pratama dan Muhammad Fajir Al-Yusran akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum berencana belajar pada tahun 1047 sampai 1068. Pada saat era kemerdekaan, tepatnya pada masa penjajahan Belanda, kurikulum di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik. Dalam hal ini, ada dua sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang, yakni sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren dan sistem pendidikan Belanda yang bersifat diskriminatif. Rencana pembelajaran 1947 ini baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Bentuk kurikulumnya hanya memuat dua hal, yakni yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarnya. Yang kedua, garis-garis besar program pembelajaran atau disebut dengan GBPP. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran terurai dari 1952. Ciri-ciri kurikulum 1952 adalah setiap rencana belajarnya harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dasar, tujuan, dan asas pendidikan nasional Pancasila di sekolah dasar meliputi 5 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip umum. Pelaksanaan pendidikan nasional Pancasila yang meliputi 3 hal, yaitu prinsip integritas, yang kedua kontinuitas dan sinkronisasi, yang kedua landasan ideal yang terdiri dari 3 ketentuan pokok. Yang pertama, dasar pendidikan nasional adalah falsafah negara, yaitu Pancasila yang sejatinya. Ketiga, prinsip umum pembinaan kurikulum meliputi 3 hal, yaitu yang pertama ialah kriteria pemilihan bahan atau isi kurikulum. Yang kedua, prinsip-prinsip didaktif-meduktif. Yang terakhir, sistem evaluasi yang meliputi prinsip-prinsip evaluasi yang bersifat menyeluruh, kontinus, dan objektif. Keempat, prinsip-prinsip pendidikan sekolah dasar mencakup 2 hal. Pertama, tujuan pendidikan sekolah dasar dan garis besar kurikulum sekolah dasar yang dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Yang kedua, kelompok pembinaan pengetahuan dasar dan kelompok pembinaan kecakapan khusus. Kurikulum yang kedua, kurikulum berorientasi pencapaian tujuan, yaitu dimulai dari tahun 1975 sampai 1994. Kurikulum ini menekankan pada isi atau materi pelajar yang bersumber dari disiplin ilmu. Penyusunannya relatif mudah, praktis, dan mudah digabungkan dengan model-model lain. Kurikulum ini bersumber dan pendidikan klasik, pragmatisme, dan esensialisme, serta berorientasi pada masa lalu. Menurut kurikulum ini, belajar adalah berusaha menguasai isi atau materi pembelajaran sebanyak-banyaknya.
Kurikulum 1975. Latar belakangnya ditetapkannya kurikulum 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran di sekolah menurut Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1068 yang pernah terjadi sebelumnya menggunakan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pemerintahan, merumuskan beberapa tujuan yang harus dikuasai siswa atau disebut dengan hierarki tujuan pendidikan, meliputi tujuan pendidikan nasional, institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional, umum, dan khusus. Yang kedua, menganut pendekatan integratif. Artinya, setiap pembelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan aktivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat, menganut pendekatan sistem struktural yang dikenal dengan produser pengembangan sistem instruksional. Yang terakhir, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus, reposin atau rangsang sampai tanggung jawab dan latihan. Kurikulum 1984. Sidang Umum MPR pada tahun 1983 yang produknya tertuang dalam GBHN pada tahun 1983 menyiratkan keputusan politik yang menghendaki perubahan kurikulum, yakni dari kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984. Yang kedua, dasar perubahan kurikulum tersebut adalah terdapat beberapa unsur GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat, terdapat ketidakserasian antara Menteri Kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Terdapat kesengajaan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan itu di setiap jam. Yang terakhir, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak hingga sekolah menengah termasuk pendidikan luar sekolah. Adapun ciri-ciri kurikulum 1984 dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, berorientasikan kepada tujuan instruksional. Orientasi ini didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif. Adalah pendekatan pengajaran yang diberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik maupun mental. Kurikulum 1994. Dasarannya ada terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 nomor 2 tentang sistem pendidikan nasional menyimpulkan bahwa kurikulum sekolah menengah umum perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994 diantaranya: yang pertama, pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Dengan pembagian ini diharapkan siswa memperoleh materi yang cukup banyak. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi
pembelajaran yang cukup padat atau berorientasikan kepada materi pembelajaran atau isi. Yang terakhir, pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu kurikulum berbasis kompetensi 2004 sampai 2006. Kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP 2004 dan 2006. Kurikulum ini berorientasi pada pencapaian tujuan. Kurikulum berbasis kompetensi. Secara umum, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan, berpikir, dan bertindak. Kurikulum tingkat satuan kependidikan atau KTSP. Kurikulum ini terdiri dari tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta kalender pendidikan dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Kemendiknas nomor 24/2006 tentang pelaksanaan S1 dan SKL. Selanjutnya, untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum. 2. Beban belajar. 3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan. Dan terakhir, kalender pendidikan. Selanjutnya, itu kurikulum 2013. Tentang sistem pendidikan nasional, itu manusia berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kurikulum 2013 bertujuan menghargai peserta didik menjadi 1. Manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tentang zaman selalu berubah. Yang kedua, manusia terdidik, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan kompetensi-kompetensi berikut. Yang isinya, yang pertama, isi atau konten kurikulum dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau K1 atau kelas, dan selanjutnya dirinci dalam kompetensi dasar atau KD atau dalam mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti K1 merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, proses pembelajaran 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 1. Prosesnya pembelajaran ekstrakurikuler berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu proses pembagian di SD dan MI berdasarkan tema, sedangkan SD, SMP, MTS, SMA, dan SMK berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan guru. Baiklah, hanya sekian materi dari kelompok kami. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.